Bisa di-mute dulu semuanya ya. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita belajar, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Persilakan. Baiklah, terima kasih Bu. Sebelumnya maaf kalau saya on cam Bu karena terkendala jaringan. Baiklah, saya buka doa kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, silakan Bu. Terima kasih, Vira sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan ambil absensi dulu ya. Di sini ada 14 partisipan sama Ibu. Berarti ada 3 orang yang nggak bisa hadir. Dan tadi udah ngasih kabar Ibu katanya lagi terkendala sinyal sehingga tidak bisa masuk ke ruang Zoom. Amalia Putri, ada ya? Hadir Bu. Anissa Yasvenia. Hadir Bu. Anissa. Hadir Ibu. Ini. Hadir Bu. Irasa Fitri. Hadir Bu. Mardia Nurman. Hadir Bu. Mutiara. Hadir Bu. Nagila Mahira. Hadir Bu. Sarah. Hadir Ibu. Cynthia. Hadir Ibu. Tiara. Hadir Bu. Aksa. Hadir Bu. Wulan. Bu. Oke, sekarang yang itunya udah hadir ya, ada satunya lah, kayaknya ada kendala sinyal ini. Baik. Baiklah, Ananda semua, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih tahu dulu ke kalian. Kenapa kita perlu mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Karena di sekitar kita itu terdapat banyak sekali tumbuhan dan tidak semua tumbuhan itu sama. Kan Ananda tahu kan tumbuhan itu ada yang tumbuhan monokotil, ada yang dikotil, dan setiap tumbuhan itu memiliki jaringan penyusun yang berbeda. Ada yang punya dan ada juga yang tidak. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana ciri-ciri tumbuhan itu dikatakan sudah dewasa? Saya Bu. Ya, silakan Cynthia. Apa ciri-cirinya Cynthia? Jaringan yang tidak mengalami pembelahan lagi Bu. Oke, sudah tepat ya jawaban dari Cynthia tadi. Ada yang tahu kenapa jaringan tersebut tidak lagi mengalami pembelahan? Tidak. Tidak Bu. Tidak Bu. Baiklah, seiring dengan berjalannya pembelajaran kita hari ini, Ananda semua nantinya akan tahu kenapa jaringan dewasa itu tidak lagi mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Oke, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristematis pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Dan yang keempat, siswa dapat membandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar yang Ibu berikan nanti. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan melihat bagaimana interaksi kalian dengan teman kelompoknya. Bagaimana nanti teman kelompoknya menilai Ananda. Ini akan Ibu gunakan ya sebagai penilaian ujian akhir semester kalian nanti, sebagai penunjang.
Baik, sekarang kita masuk ke tahap pembelajaran. Hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran TPS atau kepanjangannya Thinking, Pairing, and Sharing, di mana nanti Ananda Ibu minta untuk mengerjakan LKPD secara mandiri dengan berpedoman pada bahan ajar dan sumber lainnya selama 30 menit. Nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok pada tahap pairing dan dilakukan pada 30 menit juga. Selanjutnya akan ada tahap sharing selama 40 menit. Baik, kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap thinking selama 30 menit. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya. Oke. Udah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Ada yang tahu ini bagian mana yang pertumbuhan primer dan bagian mana yang pertumbuhan sekunder? Amalia, Bu. Oke, Amalia, bisa tolong tunjukkan yang mana bagian primer dan sekundernya, Amalia? Baik, Bu. Jadi yang kiri itu bagian yang primer, Bu, dan yang kanan itu sekunder, Bu. Bagus sekali, Amalia. Jawabannya sudah tepat ya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi pertumbuhan primer dan sekunder? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ananda sekalian kan tadi udah Ibu kirimkan kan bahan ajar dan LKPD-nya di WhatsApp grup. Sekarang Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Apa ada yang mengalami kendala? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ananda juga bisa cari dari internet ya, jangan terfokus pada bahan ajar yang Ibu berikan. Kalau nanti nggak ketemu jawaban di LKPD-nya, bisa cari di internet. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang karena tahap thinkingnya udah habis ya, sudah 30 menit, kita masuk ke tahap pairing, di mana Ibu nanti akan mengelompokkan kalian ya. Coba dengarkan baik-baik ya kelompoknya ya. Ulan dengan Inang, Anissa dengan Mutiara, Kira dengan Tiara, Sarah dengan Cynthia, Mardiah dengan Arsitul, Sarah Triandini dengan Fani, Vini dengan Afsah, Amalia dengan Nakila. Sudah paham Ananda semua? Paham, Bu. Sudah, Bu. Silakan jawabannya diskusikan dengan teman sekelompoknya. Akan Ibu masukkan ke break room-nya ya. Nanti bisa didiskusikan. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, itu tahap sharing. Mengerti? Mengerti, Bu. Karena sudah 30 menit ya untuk tahap pairing-nya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sharing. Ada yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu? Kelompok saya, Ibu. Ya, kepada Fani, boleh. Artinya sangat bersemangat ya, mau tampil. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Fani sama Sarah mau menyampaikan jawaban LKPD tadi. Untuk nomor 1, dari panah nomor 1 itu tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Untuk panah nomor 2 itu kambium vaskular. Untuk panah nomor 3 itu kambium meristem lateral. Untuk panah nomor 4 itu meristem yang akan membentuk akar lateral. Untuk panah nomor 5 itu jawabannya akar lateral. Untuk panah nomor 6 itu meristem apikal akar. Untuk nomor 7 itu rambut akar. Dan untuk nomor 8 itu meristem apikal akar di dekat tudung akar. Untuk nomor 2 dipersilahkan kepada Sarah.
Oke, Ibu dan teman-teman, oke izinkan saya Sarah menjelaskan mengenai macam meristem. Yaitu ada 3 beserta ciri strukturnya. Yang pertama adalah apikal dengan ciri struktur yaitu pemanjang batang dan pemanjangan akar. Dan yang kedua adalah interkalar, yaitu dengan ciri pertambahan panjang ruas batang. Dan yang ketiga adalah lateral dengan ciri struktur batang dan akar akan membesar. Mungkin sekian dari kelompok Sarah dan Fani, Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok Fani dan Sarah. Penyampaiannya sudah bagus dan sudah tepat. Baik. Tadi kan udah disampaikan nih sama Vanessa, sama Sarah. Sekarang Ibu mau minta kepada kelompok Wulan dan Inang untuk menyebutkan di mana letak serta fungsi dari jaringan tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan jawaban bagian letak dan fungsi dari jaringan yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Pada apikal, lokasinya terletak pada ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Sedangkan interkalar terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Dan lateral, lokasinya terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Dan fungsi dari apikal, pertumbuhan primer, menghasilkan daun bunga, dan tunas apikal. Dan fungsi dari interkalar, membentuk meristem rusuk, dan terbentuknya bunga. Dan fungsi dari lateral, pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, dan membentuk lapisan pelindung periderm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penyampaiannya dari Wulan tadi. Sekarang Ibu ada lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, kepada Mardia. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya izin mematikan kamera karena terkendala jaringan dan partner diskusi saya pada saat ini juga berhalangan hadir. Ya, tidak apa-apa. Lanjutkan, Mardia. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang modifikasi epidermis. Yang pertama yaitu ada trikoma yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, serta membantu perkecambahan biji. Yang kedua ada stomata yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas O2 dan CO2 pada proses respirasi dan fotosintesis dan alat pengeluaran uap air pada proses transpirasi. Yang ketiga ada emergensia yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangan predator. Yang keempat ada filamen yang berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Dan yang terakhir ada sel kipas yang berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Sekian dari kelompok saya, Bu. Terima kasih ya Mardia dan kelompoknya yang lagi nggak hadir ya. Karena tadi dia cuman sendirian nih, nggak ada teman. Jadi Ibu minta kepada kelompok ini untuk menyebutkan contoh tanamannya. Tanaman apa aja tadi yang udah disebutin sama dia tadi. Baik Bu, izin menjawab ya Bu. Berdasarkan fungsi yang dibacakan oleh Mardia tadi, maka beberapa fungsi tumbuhan, contohnya seperti pada fungsi trikoma, maka fungsinya berfungsi pada tumbuhan daun durian, daun avokat, daun murbei, dan daun waru. Dan untuk fungsi stomata, maka fungsinya berfungsi pada tumbuhan, terdapat pada semua tumbuhan. Sekian dari jawaban saya, Bu. Maaf kalau kurang. Terima kasih. Baik, Bu. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Vini. Yaitu yang ketiga ada fungsi emergensia. Contoh tumbuhannya
terdapat pada tanaman mawar, tonjolan pada buah kecebung, serta rambut-rambut pada buah rambutan. Yang keempat yaitu ada fungsi filamen, yang contoh tumbuhannya terdapat pada bunga anggrek, dan yang terakhir yaitu fungsi sel kipas, di mana contoh tumbuhannya terdapat pada daun tumbuhan dari famili Ciperaceae. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih kelompok Vini dan Afsa. Selanjutnya, ada lagi yang mau tampil? Saya, Bu. Ya, kepada Nakila. Silakan Nakila. Nakila, Ibu minta buat nampilin itu ya, tentang karakteristik dari nomor 3 ya lagi. Oke, baik Bu. Kelompok saya dan juga Amalia akan menjelaskan mengenai beberapa karakteristik dari macam-macam jaringan. Yang pertama itu ada jaringan pelindung. Karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, umumnya tersusun atas lapis sel. Selanjutnya, sel-selnya itu tersusun rapat atas satu sama lain dan nggak ada ruang antar selnya. Yang ketiga, dinding selnya itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Yang keempat, sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Untuk selanjutnya itu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki karakteristik yang pertama tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Yang kedua, bentuk selnya polihedron dengan dinding sel primer. Yang ketiga, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Yang keempat, letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Selanjutnya untuk karakteristik jaringan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya yaitu Amalia. Oke, baik, terima kasih Nala. Mohon izin Ibu dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik dari jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Yang pertama di sini ada jaringan penguat, di mana jaringan penguat ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama di sini ada sklerenkim, yang kedua ada kolenkim. Nah, yang bagian sklerenkim di sini karakteristiknya adalah yang pertama tersusun dari sel-sel yang sudah mati, yang kedua sel-sel penyusunnya memiliki dinding yang tebal dari bahan lignin sehingga bersifat kaku dan keras. Yang ketiga, sel-selnya tidak memiliki protoplasma karena merupakan sel mati. Yang keempat, penebalan dinding selnya terjadi secara merata pada seluruh bagian dinding. Nah, yang kedua di sini ada jaringan kolenkim, di mana di sini karakteristiknya yang pertama ada tersusun dari sel-sel yang hidup, yang kedua ukuran dan bentuk sel beragam, ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan seperti serat dengan ujung meruncing. Yang ketiga di sini penebalan dinding selnya tidak teratur, hanya memiliki dinding sel primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Nah, yang keempat di sini ada isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini juga terdiri atas 2 macam, yang di sini ada floem dan xilem, di mana untuk floem itu karakteristiknya yaitu memiliki dinding sel yang melintang dan berpori, kemudian juga terdiri atas sel hidup dan sel mati, serta sel hidupnya tidak memiliki inti. Nah, yang kedua di sini ada jaringan xilem, yaitu karakteristiknya memiliki dinding sel yang tebal, selnya bertipe trakeid, kemudian juga di dalam xilem terdapat kandungan lignin. Baik, sekian dari kelompok Amal dan Nala, Bu, dan teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih kelompok Amalia dan Nakila tadi. Penyampaiannya sudah lengkap ya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok Anissa dan Mutiara untuk menyebutkan di mana letak jaringan-jaringan yang telah disebutkan oleh Amalia dan Nakila tadi. Baik, terima kasih Bu, teman-teman. Baiklah, di sini saya Anissa, Yusfinia, dan Mutiara Pertiwi akan menjelaskan tentang di mana letaknya jaringan pelindung dan jaringan parenkim. Untuk jaringan pelindung itu letaknya di permukaan tubuh tumbuhan, sedangkan jaringan parenkim terletak di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutiara Pertiwi. Baiklah, selanjutnya jaringan penguat terbagi atas 2, pertama sklerenkim dan kolenkim. Sklerenkim terdapat hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, dan kolenkim terletak lebih tepi dari sklerenkim di bawah epidermis.
Selanjutnya pada pengangkut terbagi atas dua, floem dan silem. Floem terdapat pada batang membentuk berkas di sebelah luar silem, dan silem terletak pada batang membentuk berkas di dalam floem. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok Kira dan Tiara untuk menyebutkan fungsi dari jaringan-jaringan tersebut. Baik, terima kasih kepada Bu Mutia atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan Tiara, yaitu mengenai fungsi jaringan pelindung dan jaringan parenkim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan tersebut. Yang pertama, fungsi jaringan pelindung yaitu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Yang kedua itu sebagai tempat terjadinya sekresi getah. Yang ketiga itu berfungsi untuk membatasi penguapan pada tumbuhan. Dan yang terakhir itu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Sedangkan jaringan parenkim terbagi atas beberapa jaringan yang didasarkan atas fungsinya. Yang pertama itu parenkim yang berfungsi sebagai fotosintesis karena memiliki klorofil. Yang kedua itu parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang ketiga itu parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Dan yang terakhir itu adalah parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Baiklah, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya, itu Tiara. Kepada Tiara, disilakan. Baiklah, sebelumnya mohon maaf apakah suara Tiara terdengar, Bu? Terdengar, Tiara. Silakan dilanjutkan, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi yaitu mengenai jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Di sini jaringan penguat ada dua, yaitu sklerenkim dan kolenkim. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai penyokong tumbuhan dewasa yang merupakan itu sebagai pelindung. Kemudian jaringan kolenkim itu menyokong dan menguatkan bagian batang, tangkai daun, dan bunga, serta ibu tulang daun pada tumbuhan muda yang sedang dalam pertumbuhan dan juga pada tumbuhan herba. Selanjutnya itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu silem dan floem, yang mana jaringan silem berfungsi mengangkut jaringan silem ialah jaringan pengangkut yang mana berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi mengangkat daun dan mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tubuh tumbuhan. Baiklah, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Ada kelompoknya yang belum tampil? Saya, Bu. Oke, Cynthia kelompok yang belum tampil ya. Sekarang Cynthia mau nampilin yang mana nih? Yang nomor 1, Bu. Karena yang soal yang lain Cynthia masih ragu jawabannya, Bu. Oke, Cynthia silakan disampaikan, Cynthia. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Maaf sebelumnya, Bu, Sarah nggak bisa join karena terkendala jaringan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Yang kedua, kambium vaskular. Yang ketiga, kambium meristem lateral. Yang keempat yaitu meristem yang akan membentuk akar lateral. Yang kelima, akar lateral. Yang keenam, meristem apikal akar. Yang ketujuh, rambut akar. Yang kedelapan, meristem apikal akar di dekat tudung akar. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, jadi semua kelompok sudah tampil ya, dan jawaban dari Ananda tadi sudah mengarah ke pembelajaran kita dan sudah sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu mau nanya nih, menurut Ananda, kelompok siapa nih yang tampilannya paling bagus? Amal dan Ala, Bu. Iya, Bu. Sama Langsung Sarah. dipilih saja, Bu. Kami semua rendah hati, Bu.
Oh, rendah hati dan tidak sombong ya, Vira. Kita tahu aja lah siapa yang bagus, Bu. Penampilan semuanya tadi bagus, bagus ya. Tapi pasti ada best of the best dari tampilan hari ini. Dan Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok Vira dan Tiara yang sudah menampilkan hasil presentasi, hasil diskusinya tadi. Beri aplaus kepada Vira dan Tiara. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan ya. Jadi tolong diperhatikan Ibu secara seksama. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Enggak, Bu. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, lanjut. Jenis jaringan pada tumbuhan. Ini ya, jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Berdasarkan posisi, ada jaringan apikal, interkalar, dan lateral. Berdasarkan asal-usulnya, ada primer dan sekunder. Pada jaringan primer, berdasarkan fungsinya itu ada 5. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Kita akan masuk kepada jaringan meristem pertama. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga pertumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan terdiferensiasi menjadi jaringan lain. Oke, ciri-cirinya dapat Anda lihat di sini ya, dapat dipelajari lagi nanti Ibu kirimkan PPT-nya kepada Ananda untuk dipelajari. Nah, masuk kita kepada berdasarkan posisinya, ada apikal, interkalar, dan lateral. Oke, meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, yang lateral, dan ujung akar. Pada apikal ini, pertumbuhannya disebut dengan pertumbuhan primer. Ada 2 teori yang mengatakan tentang teori meristem apikal ini. Pertama ada tunica corpus dan teori histogen. Teori tunica corpus ditemukan oleh Smith